Assalamualaikum, sahabatku. Inilah kisah karomah Aba Anom Suryalaya yang terjadi usai Kiai Sakti nekat tantang karomah Aba Anom Suryalaya. Sebagai seorang wali yang mendapat kelebihan luar biasa, Aba Anom pernah ditantang oleh seorang Kiai Sakti akan karomahnya. Lantas, apa yang terjadi jika karomah Aba Anom diuji? Simak kisahnya. Di Tasikmalaya banyak ulama harismatik Nusantara yang memiliki karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa di luar akal manusia biasa. Karomah merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba pilihannya. Menurut Habib Lutfi bin Yahya, karomah diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW pilihan dengan tujuan untuk membawa, menolong, dan menguatkan keyakinan orang-orang awam terhadap Al-Quran serta yang terkandung di dalamnya. Salah satu ulama yang diyakini memiliki karomah adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau biasa dikenal Aba Anom Suryalaya. Ia merupakan ulama sufi yang berasal dari tanah Sunda. Suryalaya, di akhir namanya merupakan nama tempat dilahirkannya. Aba Anom lahir di Suryalaya, Tasikmalaya pada tanggal 1 Januari tahun 1915 dan tumbuh menjadi seorang ulama yang sangat dihormati, terutama masyarakat Jawa Barat. Setelah ayahnya wafat, kepemimpinan pesantren Suryalaya dilanjutkan oleh Aba Anom. Banyak santri yang berhasil. Mereka pulang dan menjadi kiai di daerahnya masing-masing. Sebagai seorang wali yang mendapat kelebihan luar biasa, Aba Anom pernah ditantang oleh seorang kiai sakti akan karomahnya. Lantas, apa yang terjadi jika karomah Aba Anom diuji? Simak kisahnya. Penglihatan batin Aba Anom. Aba Anom pesantren Suryalaya. Dikisahkan suatu hari seorang kiai memiliki rencana untuk menguji karomah Aba Anom dengan kesaktian yang dimilikinya. Kiai tersebut datang ke pondok pesantren Suryalaya dengan satu bas yang membawa 70 santrinya. Semua santri disebar di sekitar pesantren Suryalaya. Setelah kiai itu masuk ke halaman Aba Anom, tidak disangka Aba Anom sudah berada di depan madrasah dan menyuruh kiai untuk masuk ke madrasah Aba Anom bersama 70 santrinya yang telah disebar. Kiai tersebut merasa kaget akan kasyafnya penglihatan batinnya, Mursyid TKN. Aba Anom meminta kiai tersebut dan para santrinya untuk makan dahulu yang telah beliau sediakan di madrasah. Di dalam madrasah, kiai memuji Aba Anom tentang pesantren beliau yang sangat luas nan indah. Tetapi dibumbui kritik secara halus tentang kekurangan pesantrennya, yaitu tidak adanya burung cendrawasih. Burung yang terkenal akan bulunya yang indah. Beliau hanya tersenyum dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat, tentu saja Kiai. Suatu hal terjadi di luar jangkauan akal. Setelah jawaban itu burung cendrawasih yang berbulu indah melayang-layang di dalam madrasah dan sesekali hinggap. Kejadian itu membuat terpesona Kiai tadi akan karomah yang dimiliki Aba Anom dan Kiai itu pun diam 1000 bahasa. Nasi tak pernah habis dan tenaga dalam. Masak nasi. Ketika makan bersama dengan para santri yang 70 itu, nasi yang disediakan oleh Aba Anom dalam bakul kecil itu tidak pernah habis, sampai semuanya kebagian pun masih tersisa. Kejadian ini membuat takjub seorang kiai yang datang bersama para santrinya itu. Semuanya tidak lepas atas kehendaknya. Apalah yang tidak mungkin, jika Allah telah menghendaki sesuatu terjadi untuk kekasihnya. Keinginan Kiai Sakti menguji karomah Aba Anom masih berlangsung. Setelah makan kiai tersebut meminta kepada Aba Anom untuk mengangkat kopiah atau peci yang telah diisi, yang sebelumnya dicoba oleh para santrinya tidak terangkat sedikit pun. Subhanallah, hanya dengan tepukan tangan Aba Anom ke lantai kopiah itu melayang-layang. Selanjutnya kiai tersebut mengeluarkan batu yang telah disediakan sebelumnya, dan batu itu dipukul dengan kekuatan tangannya sendiri sehingga terbelah menjadi dua. Sedangkan belahannya diberikan kepada Aba Anom. Lalu kiai itu meminta kepada Aba Anom untuk memukulnya sebagaimana yang telah dicontohkannya. Aba Anom mengatakan kepada kiai itu, "Abah tidak bisa apa-apa. Tapi baiklah." Akhirnya batu itu diusap oleh tangan Aba Anom dan berubah menjadi air. Subhanallah. Buah kelapa berisi ikan dan burung putih. Air kelapa muda. Belum selesai. Kiai tadi menguji lagi karomah Aba Anom dengan kelapa yang telah dibawa santri dari daerahnya. Kiai tersebut meminta yang aneh-aneh kepada Aba Anom agar isi dalam kelapa tersebut. Ada ikan yang memiliki sifat dan bentuk tertentu. Dengan tawadunya Aba Anom menjawab, "Masya Allah."
Kenapa permintaan Kiai ke Abah berlebihan? Abah tidak bisa apa-apa. Lalu Abah Anom berkata, baiklah kalau begitu, kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita. Setelah berdoa, beliau menyuruh kelapa itu untuk dibelah dua. Dan dengan izin Allah di dalam kelapa itu ada ikan yang sesuai dengan permintaan sang Kiai. Subhanallah. Selanjutnya, entah dari mana datangnya di tangan Abah Anom sudah ada ketapel, dan ketapel itu diarahkan atau ditembakkan ke langit-langit madrasah. Sungguh di luar jangkauan akal, muncul dari langit-langit burung putih yang jatuh di hadapan Kiai dan Abah Anom. Setelah kejadian itu, Kiai menangis di pangkuan Abah Anom dan akhirnya memohon kepada Abah Anom untuk diangkat menjadi muridnya. Lalu Kiai itu ditalkin zikir TKN, setelah ditalkin Kiai menangis di pangkuan Abah Anom sampai tertidur. Anehnya, bangun dari tidur sudah berada di masjid. Subhanallah. Demikian, kisah Abah Anom saat diuji karomahnya oleh Kiai Sakti yang berakhir menjadi muridnya. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.